Bapak dan Ibu mengenal anak saya Tessa Kaunang, yang dikenal dengan nama Tessa Kaunang. Sebenarnya nama lengkap yang saya beri kepada anak saya yang cantik seperti mamanya adalah nama lengkapnya Tesalonika Indria Roxana Aryani Anes Kaunang. Anak saya yang kedua, laki-laki, saya beri nama Genesis Rocky Arthur Anes Kaunang. Kemudian yang ketiga, laki-laki juga saya beri nama Meko Ragata John Victor Anes Kaunang. Jadi sebenarnya pada waktu saya masih ada di dalam kegelapan, Roh Kudus sudah taruh di dalam hati saya untuk memberi ketiga nama anak saya itu dari Alkitab. Kita tahu Tesalonika, kemudian John dari Yohanes itu di Perjanjian Baru, kemudian Genesis itu dari Perjanjian Lama. Nah, berjalan dengan waktu saya sangat diberkati, saudaraku, diberi istri cantik dan diberi talenta bermusik, dan saya dikenal di Indonesia sebagai pemain musik rock yang termasuk di papan atas, yaitu AK. Saya pernah tampil di seluruh kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Manado itu di tahun-tahun 70-an ya, sampai 74. Kemudian karena saya begitu maksudnya tidak dilengkapi dengan firman Tuhan, karena perjalanan saya cukup berliku-liku, karena saya justru merasa saya punya nama besar, saya punya penghasilan yang besar juga, dan tidak tertanam dalam firman, sehingga saya begitu mudah untuk ikut ke dalam arus dunia. Karena apa? Karena saya bukan jatuh di dalam dosa kriminal, dosa-dosa negatif yang lain seperti minuman keras, perkelahian, atau lain sebagainya. Justru kelemahan saya adalah wanita, sehingga saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, dan pengkhianatan terhadap istri saya. Selama 29 tahun, saudara. Jadi waktunya tidak sedikit, 29 tahun. Bahkan bukan itu saja, selain saya mengkhianati, saya melakukan perbuatan yang sangat mendukakan Tuhan, saya juga melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan saya bukan sekedar memukul istri saya, tetapi saya menganiaya dia sampai tulang di dadanya sini patah, dan dia nyaris meninggal, berada di Rumah Sakit UKI Universitas Kristen Indonesia, Rumah Sakit UKI di Cawang, Jakarta, selama hampir 2 bulan tidak sadarkan diri. Nah, itu sebenarnya apa yang kami alami sebagai kehidupan rumah tangga suami istri, padahal saya itu sangat diberkati dengan 3 anak, waktu itu masih kecil-kecil. Namun ini perjalanan hidup saya. Tuhan mulai berperkara dengan saya. Ya, karena because of sin, karena dosa-dosa itu, kemudian secara finance saya jatuh bangkrut, bahkan saya jatuh sampai under zero. Maksudnya under zero, saya harus berhutang ke sana kemari untuk menafkahi istri dan anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Maksud Tuhan itu untuk supaya selain memang itu adalah hukuman, maksudnya karena dosa ya, saya bagaimana berkat itu bisa tetap tercurah dari surga gitu. Tetapi karena saya tidak mengerti, sehingga saya tetap berada di kubangan lumpur dosa itu. Dan Tuhan tetap memanggil. Maksudnya dia beri satu peringatan lewat anak
lewat anak saya yang kedua, yaitu Genesis Rocky Arthur Anes Kaunan, diizinkan jatuh dalam narkoba selama 9 tahun. Jadi istri saya ini dia sungguh terpuruk menderita selain dianiaya, ya saya menganiaya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dan ini memang target dari musuh atau iblis untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen pada waktu itu ya. Tapi itu berlangsung saya kira sampai dengan saat ini juga, sehingga Tuhan juga memakai saya bersama istri untuk menjadi berkat atau menjadi saksi Kristus bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan seperti saya yang 29 tahun ini menganiaya istri saya. Nah, keuangan, kebangkrutan tidak membuat saya bertobat. Kemudian anak narkoba 9 tahun terperangkap dalam narkoba juga tidak membuat saya kembali kepada Tuhan. Namun Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah sehingga dia perlu untuk benar-benar membawa saya dari kegelapan itu masuk kepada terangnya. Ya, yang ketiga adalah ketika salah satu dari wanita-wanita yang saya gauli dia menyatakan bahwa Arthur, I am pregnant now. Saya sudah hamil. Jadi saudara, itu seperti bom yang meledak di depan saya. Padahal selama ini saya seperti dibutakan gitu, seperti ada selubung yang menutup saya selama itu. Dan sepertinya saya tidak tahu harus kemana ke depan. Saya lihat depan saya, kiri kanan semua gelap dan gelap. Sepertinya tidak ada jalan lagi bagi saya, sehingga saya hampir memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Karena saya tidak membayangkan bagaimana hancur rumah tangga saya, istri kemana, anak-anak saya terpencar-pencar kemana, itu sudah ada. Tapi itulah cara Tuhan untuk membuat seorang ayah seperti saya, seorang suami, bahkan seorang laki-laki yang dipercaya sebenarnya oleh Tuhan sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja bagi keluarganya. Dan ketika tidak ada jalan lain, disitulah turning point atau titik balik dari saya. Di saat itu tiba-tiba wajah Yesus nampak di depan saya. Dan dia katakan jelas kepada saya, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan serta-merta saudara, saya selalu berteriak sekuat tenaga saya, Jesus, cukup Tuhan. Tetapi saya tidak mau, saya terpisah dari istri dan anak-anak saya. Dan saudara, disitulah saya merasakan damai sejahtera sejati ketika tangannya sendiri meraih tangan saya yang berada di lumpur kubangan, lumpur yang kotor, yang najis, saudara. Yesus sendiri meraih tangan saya, mengangkat saya, dan dia mencurahkan air jernih, memurnikan saya. Yesaya 36 ayat 20. Aku akan memberikan hati yang baru, aku akan memberikan roh yang baru, dan akan kuambil hati yang keras daripadamu dan kuberikan hati yang taat kepadamu. Dan saudaraku, yang luar biasa adalah ketika di ayat 27 dia mengatakan, dan rohku akan kutaruh diam di dalam batinmu sehingga engkau melakukan segala peraturanku, firmanku, dan ketetapanku. Saudara, saya mengalami satu perubahan yang total
yang tidak bisa saya lukiskan pada waktu itu. Bagaimana gelapnya saya pada waktu itu, kemudian sinar yang terang itu datang. Dan saya baru mengerti bahwa di Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain diberikan manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, oleh karena itu, saya tidak ada kata lain selain setiap hari saya harus mengucap syukur. Saya harus memuji menyembah Dia dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Bersama istri saya datang kepada istri dan anak-anak saya. Dan luar biasa, bukan saja Roh Kudus menjamah saya, tetapi istri saya juga dijamah oleh Roh Kudus. Karena apa? Istri saya mengajarkan, mengimpartasikan kepada anak-anak saya untuk memiliki the power of forgiveness atau hati yang mengampuni. Karena apa? Karena saya melakukan KDRT, menganiaya istri saya di depan mata kepala anak-anak saya. Sehingga anak-anak saya memiliki akal kepahitan yang luar biasa. Namun itulah cara Tuhan. Karena mujizat tetap ada bagi kita semua yang sadar dan mau bertobat dan kembali kepadanya. Demikian titik balik daripada kehidupan saya dan kesaksian saya. Dan sekarang saya mau nyatakan sebelum saya lupa, banyak gereja menanyakan, terus apa yang terjadi dengan wanita yang hamil itu? Saudara, saya mau bersaksi bahwa karena Tuhan tidak berkehendak untuk ada anak haram, dan saya hanya bisa memeluk istri dan anak-anak saya bersama-sama, mohon ampun kepada mereka, dan kita menyerahkan segala sesuatu. Biarlah kehendakmu yang terjadi ya Bapa. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendakmu lah. Dan memang Tuhan tidak berkenan. Dan mujizat yang terjadi adalah ketika kehamilan itu dihapus oleh Tuhan. Seperti kalau di komputer itu di-delete semua, dihapus. Karena kedaulatan Tuhan. Dan sejak saat itu, saya bersama istri diutus sampai ke ujung bumi, termasuk ke Amerika, kemana-mana. Karena saya percaya di Kisah Rasul 1 ayat 8, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itulah kami, dan Pastor Yuli Kaunang akan menggarisbawahi apa yang sudah saya saksikan. Silakan. Shalom. 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 Saya Yuli Astuti Kaunang, orang Jawa asli dari Surabaya. Ibu saya dari Purworejo, ayah saya dari Purwokerto. Jadi saya orang Jawa asli yang menikah dengan orang Manado, kelahiran Surabaya. Bapak dan Ibu dan setiap siapapun yang mendengarkan kesaksian kami, saya ingin menyampaikan bahwa wanita mana yang tidak merasa terluka, sedih ketika seorang suami yang menikahi secara sah di gereja, dan secara hukum kami juga sudah mencatatkan di catatan sipil. Jadi saya adalah istri Arthur Kaunang yang sah. Ketika Arthur memperlakukan saya secara tidak adil, yang dimana Arthur sangat mendukakan hati Tuhan pada waktu itu. Karena selama 29 tahun itu
Pak Arthur pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 2 tahun dan kembali lagi. Dan pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 5 tahun dan kembali lagi. Dan yang paling parah pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 10 tahun dan kembali lagi. Jadi Pak, Bu, saya percaya ada magnetnya Tuhan di dalam hidup saya. Karena ketika saya mengalami satu keterpurukan yang begitu panjang selama 29 tahun, tidak ada jalan lain bagi saya kecuali saya datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saya hanya bisa melakukan 4 hal pada waktu itu, yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, dan berpuasa. Saya dari keluarga Muslim, garis keras, fundamentalis, di mana tidak ada hari tanpa melakukan sholat. Kami semua, saya bersaudara 7 orang, ayah saya haji, ibu saya hajah, dan kami semua sekeluarga hajah dan haji. Ayah saya sebagai seorang komandan marinir di Surabaya pada zamannya. Dan karena saya dari seorang Muslim, saya harus melakukan semua ketetapan yang harus dilakukan, yaitu saya juga harus membaca Al-Quran 30 juz. Kemudian ya saya harus melakukan rukun Islam ya yang 5 itu, di mana saya harus berpuasa. Kemudian yang terakhir saya juga harus pergi ke tanah suci, ke Mekah. Dan itu semua sudah saya lakukan. Namun saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sekalipun saya sudah melakukan semua ketetapan-ketetapan yang harus saya lakukan di iman saya yang dahulu, namun saya belum pernah bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika saya mengalami satu keterpurukan yang begitu panjang, tidak ada jalan lain bagi saya kecuali saya datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan ketika saya mengerti, mengenal Tuhan secara pribadi, saya baru mengerti bahwa Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi pada waktu itu, saya menyembah Tuhan yang saya sembah sebagai Raja di atas segala Raja, itu saya membawa seluruh anak-anak saya dengan bertiarap. Padahal saya nggak tahu ya, ternyata bangsa Israel kalau menyembah Tuhannya itu dengan bertiarap sampai mukanya menghadap ke tanah. Nah, setelah saya mulai belajar mengenal Tuhan lebih jauh lagi, ternyata pemahamannya di mana ketika kita mau merendahkan diri, mau merendahkan hati, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Pak Arthur melakukan 3 hal yang begitu parah terhadap saya, di mana ketika saya hamil anak kedua, Genesis Kaunang, Pak Arthur yang sudah lama meninggalkan saya dan anak-anak tiba-tiba datang. Dan dia melakukan sesuatu yang sangat parah bagi saya, yaitu menendang perut saya, di mana saya lagi hamil anak kedua, dan kehamilan saya mencapai umur 8 bulan.
Dan dia menendang saya sekuat tenaganya sehingga saya mengalami pendarahan. Ini yang dilakukan oleh Pak Arthur, yang saya mengatakan ini sungguh sangat-sangat, mohon maaf, bagi saya ini sungguh sangat tidak adil. Kemudian hal kedua yang dilakukan oleh Pak Arthur pada waktu itu terhadap saya, di mana dia pernah menyiram seluruh badan saya dengan air panas. Dan kemudian ketika saya mengalami histeris karena saya merasa kepanasan, dia malah meninggalkan saya selama 5 tahun. Yang pertama meninggalkan saya dan anak-anak selama 2 tahun. Kemudian yang kedua 5 tahun. Dan yang paling parah, ketika Pak Arthur sudah lama meninggalkan kami, kemudian datang, pada waktu itu ada yang namanya pager. Merek apa? Motorola. Belum ada seluler seperti sekarang ya. Itu pager itu dibawa pulang ke rumah, dan ketika dia mau berangkat, mau mandi, disimpan di laci. Itu laci karena saya ada di sekitar situ dan laci di dalam laci itu bunyi saya buka lah. Nah, karena saya buka nggak bisa dikunci, saya ambil obeng, saya buka, nah saya ambil pagernya. Waktu saya ambil pagernya di sana tertulis, Om, aku udah nunggu Om di Hotel Arya Duta, Patung Pak Tani, Jakarta. Nah, saya sebagai seorang istri waktu baca itu, ya marahlah, panas. Saya banting, pecah. Orang Jawa bilang kemekyur gitu, pecah berantakan. Nah, dia keluar dari kamar mandi ngeliat pagernya pecah. Wah, itu saya langsung dicetiwin itu badan saya, kan badan saya waktu itu kecil. Maksudnya langsing begitu ya. Itu diangkat begitu tuh saya bisa dilempar. Kemudian waktu saya terlentang jatuh, dia injek sampai tulang di dada saya sini patah. Pastor Franz, shalom. Tentunya kemudian waktu saya diinjek dan akhirnya saya tidak sadarkan diri, dan di situ saya dibawa ke rumah sakit Huti Cawang dan saya mengalami koma selama 2 bulan. Dan saya betul-betul hampir meninggal dunia. Saya mengatakan ini perbuatan yang sungguh sangat tidak adil, yang sungguh sangat mendukakan hati Tuhan. Tetapi saya ingin sampaikan, sekalipun saya mengalami sesuatu yang sangat tidak adil terhadap saya dan sekaligus mendukakan hati Tuhan, belum pernah keluar dari mulut saya kata-kata cerai. Kenapa, Bapak dan Ibu? Karena saya takut kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Jadi saya hanya ingat ya, when I touch the Bible for the first time, saya hanya ingat di Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Sebentar saya baca ya, Bapak dan Ibu. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya nggak tahu loh. Saya percaya Roh Kudus yang menuntun saya untuk membuka firman Tuhan ini. Jadi waktu saya mengalami satu keterpurukan di dalam kehidupan saya belajar untuk
mengerti ya, ternyata ini adalah yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Bapak dan Ibu, di dalam 29 tahun, itu ada 64 wanita di dalam kehidupan Pak Arthur. Itu yang ketahuan. Nah, aku kan orang Surabaya ya. Aku mengatakan iku sing konangan. Artinya itu yang ketahuan. Ya tentunya itu banyak yang nggak ketahuan. Nah, saya sedang bersaksi saat ini. Ya, saya bukan sedang bercerita. Kalau orang bercerita yang buruk-buruk cenderung ditutupi. Tapi saya sedang bersaksi, saya sedang menelanjangi iblis. Tetapi tujuan yang utama yaitu memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi saya tidak bisa berbohong. Maksudnya karena saksinya adalah Tuhan. Jadi ini semua harus saya sampaikan bukan untuk membuka aib, tapi saya sedang menelanjangi iblis. Hari lepas hari, di mana saya sedang mengalami keterpurukan, saya tidak tahu saya harus melakukan apa. Karena saya takut kepada keluarga, karena saya tahu siapa ayah saya tahu siapa keluarga saya. Jadi saya belajar untuk I keep my mouth for about 29 years. Itu tidak mudah. Saya pun tanpa mengajarkan kepada anak-anak saya untuk tutup mulut, mereka pun ternyata juga tutup mulut. Nah, ini juga satu hikmat yang Tuhan berikan kepada saya ketika dalam penyembahan saya kepada Tuhan dengan membawa anak-anak saya. Di sana dikatakan ya, di Mazmur 46 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan, be still and know that I am God. Jadi saya percaya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ketika saya mengalami satu keterpurukan, bukan hak saya untuk membalas Arthur. Dia ciptaan Tuhan kok. Ya saya kembalikan kepada penciptanya. Biarlah Tuhan yang berperkara, maksud saya seperti itu. Di dalam ketika saya membawa anak-anak selalu memuji menyembah Tuhan mengatakan kepada saya di dalam hikmat yang saya dapatkan, lakukan bagianmu, maka aku Tuhan juga akan lakukan bagianku. Nah, bagian saya harus memiliki I have compassion. Saya percaya ini adalah kasih yang Tuhan berikan kepada saya untuk tetap mengasihi Pak Arthur. Karena bagi saya, seorang suami yang dikirimkan kepada saya, diberikan kepada saya, ini adalah sebuah anugerah. Jadi anugerah yang Tuhan berikan kepada saya harus saya pelihara dengan baik gitu. Walaupun ternyata kenyataannya Pak Arthur memperlakukan saya seperti itu. Tugas saya, bagian saya berdoa sepanjang waktu selama saya masih hidup pada waktu itu. Bapak dan Ibu, ketika saya terus berdoa untuk Pak Arthur, untuk keselamatannya dimanapun Pak Arthur berada, disitulah timbul belas kasihan saya. Di mana Tuhan memberikan perintah kepada saya untuk lepaskan pengampunan dengan limpahnya. Loh, nggak gampang loh. Karena Pak Arthur sudah memperlakukan seperti itu. Namun ketika saya ingin ada sesuatu terjadi di mana damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan saya sebagai istri dari Pak Arthur Kaunang, maka saya harus belajar taat. Dan saya harus mau bayar harga. Nah,
Saya belajar apa sih namanya bayar harga. Saya kan dulu nggak tahu ya, apa sih artinya bayar harga. Ternyata bayar harga itu di mana orang tidak mau lakukan, justru di situ saya mau lakukan. Nah, ketika saya mau lakukan apa yang orang tidak bisa lakukan, yaitu melepaskan pengampunan dengan limpahnya, maka Tuhan benar-benar berperkara. Saya percaya ya, saya melihat seorang Arthur Kaunang ini seperti from the trash to the treasure. Dari sampah dijadikan oleh Tuhan sebagai sebuah emas permata begitu. Karena saya sebagai saksi hidup, saya melihat hidupnya sekarang hanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani, dan melayani sepenuh waktu. Nah, Bapak dan Ibu, ketika saya mau melakukan bagian saya dengan terus berdoa, melepaskan pengampunan secara terus-menerus, maksudnya tidak ada syarat, maka saya lihat Tuhan melakukan bagiannya, yaitu bagian Tuhan melepaskan Pak Arthur dari belenggu roh. Karena saya percaya ini roh yang menguasai Pak Arthur. Belenggu roh perzinahan, roh kekerasan di dalam rumah tangga, dan sekaligus seperti yang saya baca, di mana when I touch the Bible for the first time, di mana saya baca di Yakobus 1 ayatnya yang ke-12, saya mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan, yaitu Pak Arthur. Ketika saya mau melakukan bagian saya, Tuhan melakukan bagiannya. Lalu bagian saya, akhirnya Tuhan memberikan mahkota kehidupan kepada saya. Pak Arthur dikembalikan kepada saya, dan saya sekarang menerima cinta yang sejati kembali dari Pak Arthur Kaunang. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, saya akan tutup dengan beberapa firman yang Tuhan Yesus sampaikan ini dari, kita tahu semua mengenai mujizat yang Tuhan Yesus berikan di kolam Bethesda, dan kita tahu di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Nah, ini saya akan baca poin-poinnya bagaimana Yesus berbicara kepada orang yang lumpuh itu. Pertama dia katakan, maukah engkau sembuh? Di ayat ke-6. Karena ya Yohanes 5 ayat ke-6. Karena Yesus sudah tahu dia Tuhan, dia berdaulat, dia tahu bahwa orang ini sudah sekian tahun. Tetapi dia hanya mau tes, dia mau melihat hatinya bagaimana ketika pertanyaan itu disampaikan, maukah engkau sembuh? Dan kita tahu jawabannya dia, Tuhan, tidak ada orang. Bahkan waktu airnya mulai gonjang, sementara aku ke kolam, orang-orang lain sudah turun. Nah, ini kita melihat ya, sebenarnya ajakan dari Yesus itu juga sekarang sedang berlaku di dalam situasi pandemi saat ini. Bagaimana kita sebagai utusan Tuhan, bukan saya sendiri, Bapak Ibu sebagai wakilnya Tuhan, pendeta-pendeta siapapun dengan karunia-karunia yang besar yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, memang harus membawa ajakan daripada Yesus untuk maukah engkau sembuh dari virus corona, virus COVID, apapun kau sebut itu, atau virus varian yang baru pun. Nah, Tuhan Yesus sudah membuka tangannya. Kemudian mujizat itu terjadi ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ada 3 hal, saudara ya, yang kita bisa lihat apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Bangun dari keterpurukan, dan kemudian angkat
angkat semua keberadaanmu itu. Engkau harus punya keberanian. Engkau harus punya roh, iman, dan berjalan, tetap berjalan, jangan statis, jangan tinggal di tempat atau berjalan di tempat. Dan kemudian hal ketiga, karena orang-orang Yahudi itu, kau mengangkat tilang pada hari Sabat, sementara kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Ya, itu iman kita. Kemudian dikatakan, ya ini semua cara Tuhan, sehingga orang yang sudah mendapatkan mujizat kesembuhan itu bertemu dengan Yesus, dan Yesus sekali lagi mengkonfirmasikan dengan perkataannya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dan ini menjadi rema di dalam hati saya ketika saya 29 tahun, sepertinya tidak bisa terlepas dari dosa, sehingga saya tidak bisa lagi melakukan dosa karena akan terjadi yang lebih buruk. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi karena saya membuka pintu hati saya untuk Yesus masuk di dalam saya. I am in you, my Lord, my Jesus, and you are in me. Yesus di dalamku, dan aku di dalam engkau, ya Yesus. Dan yang terakhir adalah ketika orang yang sembuh itu bersaksi kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan saya. Nah, ini orang Yahudi makin marah untuk menganiaya dia karena ia melakukan pada hari Sabat, itu soal hari Sabat. Tetapi yang terakhir, ketika Yesus dengan penuh kuasa, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku juga bekerja. Dia juga bekerja, saudara, untuk saudara dan saya, untuk melakukan mujizat-mujizat penyembuhan di masa pandemi ini. Dan sebab orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya, bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, memang dia adalah Bapa dan juga Anak dan Roh Tritunggal. Nah, itulah iman kita, saudaraku, yang bisa saya saksikan. Saya berjalan terus sebagai tawanan roh, maksudnya dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu yang dapat kami bagikan, kesaksian maupun firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Arthur Kaunang dan Ibu Pendeta yang sudah berbagi kesaksian, berbagi pengalaman yang sangat memberkati kami, dan melihat bagaimana Allah memproses orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dipakainya bukan dengan proses yang mudah, tapi kita melihat bagaimana Allah terus-menerus menguatkan. Puji Tuhan, Pak Pendeta Arthur dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati kesaksian dan juga firman Tuhan yang telah dibawakan. Dan berikut kita akan masuk dalam doa syafaat yang nanti, terima kasih Pendeta, tambahan yang menguatkan orang semua dan sekaligus mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Berikutnya Ibu Pendeta Femi Teli akan menuntun kita dalam doa syafaat bersama-sama, dan kepada Ibu Pendeta Femi Teli dipersilahkan dengan penuh kasih. Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur jika saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada. Kami hamba-hamba-Mu dalam suatu persekutuan yang indah, sekalipun hanya lewat alat media sosial, lewat Zoom meeting yang ada Tuhan. Tetapi kami bersyukur